Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak, dan saudaraku sekalian, tes. Tes 1 2 dicoba. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi a'azzal islam wal muslimin bi jihadihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak, dan saudaraku sekalian yang baik, yang dimuliakan Allah, kita bersyukur dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, malam hari ini masih diberi kesempatan untuk beramal soleh, sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah nanti sholat isya berjamaah ditambah dengan pengajian. Mudah-mudahan malam ini kita tambah ilmu yang akan menyuburkan iman kita. Dengan syukurnya iman, mudah-mudahan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak, dan saudaraku sekalian yang baik, yang dimuliakan Allah, malam ini masih melanjutkan tentang fikih zakat. Hari ini saya beri judul 3 makna zakat yang dilupakan. 3 makna zakat yang dilupakan. Sebagaimana kemarin sudah dijelaskan bahwa zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Perintah menunaikan zakat biasanya sering disebut di dalam Al-Quran bergandengan dengan perintah sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Itu seringnya seperti itu. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ini bermakna pelaksanaan sholat melambangkan hubungan baik seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara zakat adalah lambang harmonisnya hubungan sesama manusia. Jadi hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Itulah gambaran yang dari ayat aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat dan keluarkan zakat. Bahkan zakat dipandang sebagai realitas kebijakan, kebajikan sosial sekaligus kesolehan individual atau seseorang. Orang kok sudah mau berzakat itu berarti soleh secara sosial. Ada yang soleh secara pribadi. Soleh secara pribadi itu sholat jamaahnya rajin,
sholat tahajudnya rajin, puasa Senin Kemisnya rajin, itu soleh individual. Tapi kalau kemudian dia mau berzakat, kalau belum wajib zakat dia mau berinfak bersedekah, maka dia tidak hanya soleh individual, soleh pribadi, tapi dia sudah sampai tingkat soleh sosial karena memikirkan orang lain. Jadi memang Bapak Ibu, kita diharapkan tidak hanya soleh secara pribadi, tapi soleh secara sosial. Nah, zakat itu arahnya ke sana. Zakat adalah menjadikan kita soleh secara sosial. Nah, komitmen Islam dan keimanan seseorang dapat dikatakan sia-sia kalau tidak diiringi dengan praktek berzakat, praktek berinfak, dan praktek bersedekah. Jadi sampai segitunya, ya, sampai segitunya. Artinya memang berhubungan baik dengan masyarakat itu atau peduli kepada masyarakat itu sangat penting, bahkan wajib. Bahkan di dalam satu hadis disebutkan itu jika seseorang tidak peduli kepada orang lain, maka bukan termasuk umatku, bukan termasuk umatku, falaisa minna. Jadi kalau ada orang lam yuhtama bi amril muslimin falaisa minna, barang siapa tidak peduli kepada urusan umat Islam, maka bukan termasuk umatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, indikator salah satu bentuk kepedulian itu adalah zakat, atau kalau belum wajib zakat, infak dan sedekah. Abu Bakar As-Siddiq bahkan pernah memerangi para pembangkang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Diperangi. Rasulullah sudah tidak ada, kepemimpinan beralih kepada Abu Bakar As-Siddiq. Pada kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq itu ada orang-orang yang tidak mau berzakat, membangkang. Itu diperangi sama angkat senjata itu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian pada saat Umar bin Khattab jadi khalifah, beliau memerintahkan membakar rumah orang Islam yang menolak perintah zakat. Itu keras sekali ya. Diperintahkan untuk dibakar rumahnya. Kalau ada orang yang wajib zakat tidak mau berzakat. Nah, akan tetapi persoalan zakat ini sekalipun banyak dibahas di dalam kitab-kitab klasik oleh para ulama fikih yang menempati prioritas bahasan yang lumayan serius. Zakat ini dibahas oleh para ulama secara serius. Akan tetapi jarang sekali pembahasan yang bersifat filosofis dari diperintahkannya zakat. Nah, ini yang jarang ditulis. Yang ditulis fikih secara praktis. Apa syarat orang berzakat, apa syarat amil, apa syarat mustahik dan sebagainya.
tapi tinjauan secara psikologis ini cara ada. Nah, oleh karena itu pelaksanaan zakat itu hanya sekedar ritual saja, ritus tahunan saja, sebagai penggugur kewajiban semata. Pokoknya aku bayar zakat beres gitu. Mengapa? Ya tadi, karena tidak didalami makna zakat secara psikologis, secara filosofis. Nah, dengan adanya pemahaman filosofis ya, latar belakang diwajibkannya zakat ini, diharapkan timbul ya, kesadaran terhadap harta kekayaan yang dimiliki, sehingga keyakinan terhadap zakat sebagai satu ritual sosial itu betul-betul menghujam ke dalam jiwa diri seorang muslim. Jadi dia betul-betul merasa tidak enak gitu kalau dia wajib zakat tidak mengeluarkan zakat. Betul-betul tidak nyaman hidupnya. Atau mengeluarkan zakat tapi tidak sesuai hitungan. Mestinya yang dikeluarkan 20 juta, dia hanya mengeluarkan 10 juta saja. Karena dia yang hitung sendiri, dia yang membagikan sendiri. Dihitung yang harus dikeluarkan 20 juta. Tapi maneman hanya dikeluarkan juga tapi cuma separuh gitu. 10 juta. Nah, ini kalau tidak didasari oleh pemahaman secara filosofis, akibatnya seperti itu. Nah, apa saja 3 hal yang sering dilupakan di tinjauan filosofis itu apa saja? Yang pertama, makna teologis, makna ketuhanan, makna teologis. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belajar Al-Quran, ya, maka di sana akan kita ketemukan bahwa penciptaan alam semesta itu berasal dari ketiadaan menjadi ada. Dulu tidak ada alam semesta, kemudian diciptakan oleh Allah sehingga menjadi ada. Al-Baqarah 117. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah ciptakan langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah Allah hanya mengatakan kepadanya jadilah, maka jadi. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kemudian karena segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah, maka Allah lah yang memiliki seluruh alam ini. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, dan milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ini urutannya seperti itu. Nanti sampai pada makna teologis. Hanya saja sebagai pemilik alam, Allah sebagai pemilik alam menciptakan manusia yang difungsikan sebagai Khalifatullah fil ard, sebagai wakil Allah di muka bumi. Ayatnya Al-Baqarah 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.
Dimulailah dari Nabi Adam alaihi salam, Siti Hawa, kemudian beranak pinak sampai hari ini. Maka kita ini adalah keturunan Adam dan Hawa. Kemudian sebagai khalifah, tugasnya adalah memakmurkan alam semesta. Huwa ansha'akum minal ardi wastakmarakum fiha. Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Jadi Allah menciptakan alam semesta, kemudian menciptakan Adam sebagai khalifah, kemudian tugas khalifah itu adalah memakmurkan bumi. Tugasnya memakmurkan bumi. Bagaimana supaya bumi ini menjadi makmur? Nah, itu tugasnya manusia. Nah, dalam misi memakmurkan alam semesta dan seisinya ini, kemudian Allah tidak lepas tangan, tapi Allah menyediakan fasilitas yang dibutuhkan manusia untuk menjaga eksistensinya dalam kehidupan. Dikasih dia manusia itu oksigen, disediakan air, disediakan tumbuh-tumbuhan. Itu bisa dibaca di surat Al-Qaf, surat Qaf ayat 7 sampai 11. Bahkan kemudian manusia diperbolehkan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. An-Nahl ayat 14. Kemudian Allah juga memberikan karunia hujan untuk kesuburan tanah, sehingga dapat menumbuhkan buah-buahan yang dapat dimanfaatkan. Jadi Allah tidak lepas tangan untuk menjadi khalifah yang tugasnya memakmurkan bumi itu. Allah memberikan fasilitas komplit. Fasilitasnya sudah komplit. Manusia sendiri tidak memiliki kekuatan untuk menciptakan air, menggerakkan awan, membuat pohon. Manusia hanya mampu mengolah, memperdayakan, dan memanfaatkan segala fasilitas kehidupan yang ada, yang telah diciptakan oleh Allah. Semua harta kekayaan yang ada di bumi merupakan milik Allah, sementara kepemilikan manusia hanya bersifat nisbi, sementara. Jadi kepemilikan manusia dalam batas-batas menikmati, memperdayakan harta yang ada, bukan sebagai pemilik mutlak. Atau dalam bahasa lain, manusia sekedar dititipi untuk dimanfaatkan dan diolah. Manusia tidak memiliki secara mutlak apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kepemilikan yang terbatas itu, manusia melaksanakan amanah untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu surat Al-Hadid ayat 7. Maka konsekuensi hukumnya adalah tidak semua harta yang dimiliki adalah miliknya secara mutlak, melainkan di dalamnya ada hak orang lain. Al-Zariyat ayat 19. Oleh karena itu kemudian seseorang yang memiliki harta yang berlebih dalam tempo tertentu diperintahkan untuk mendermakan hartanya kepada yang berhak menerima, yaitu kaum du'afa dan yang lain.
Inilah nanti yang dikenal dengan zakat. Praktek ini kemudian dikenal dengan zakat, di samping infak dan sedekah. Jadi Bapak Ibu, ini makna pertama. Jadi makna pertama itu luar biasa sekali. Apa namanya? Zakat itu sebagai kepedulian sosial, sebagai kepedulian sosial kita, dan itu manfaatnya tidak hanya untuk orang lain tapi juga bermanfaat secara pribadi. Karena seperti kemarin saya jelaskan, zakat ditinjau dari sudut bahasa mengandung arti suci, tumbuh, berkah, terpuji. Itu semuanya digunakan Al-Quran dan Al-Hadis. Makna tumbuh dan suci ini tidak hanya diasumsikan pada harta kekayaan saja, tapi lebih dari itu adalah jiwa orang yang mengeluarkan zakat itu akan menjadi suci, akan menjadi berkah, akan menjadi tumbuh dan terpuji. Otomatis jadi orang yang mengeluarkan zakat sampai mensucikan hartanya sudah suci karena sudah dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau belum dikeluarkan zakatnya berarti hartanya kotor. Maka suci di situ bukan hanya sekedar hartanya saja, tapi terutama jiwa orang yang berzakat itu menjadi suci, jadi sehat. Jiwanya sehat. Nah Bapak Ibu, ini makna yang sangat dalam, karena hampir semua penyakit itu penyebabnya adalah hati, jiwa. Kalau hatinya sakit, hatinya berpenyakit, tidak diobati, nanti akan berefek menjadi sakit jasmani. Makanya penyembuhan penyakit jasmani itu dimulai dari penyembuhan penyakit hati dulu. Penyakit hatinya tersembuhkan, bersamaan dengan itu penyembuhan jasmani. Hampir semua penyakit. Jadi kalau orang punya penyakit iri dengki, terus punya penyakit iri dengki terus gitu, tidak sembuh, akibatnya nanti darah tinggi, akibatnya jantung. Masya Allah gitu ya. Nah ini makna pertama dari zakat. Ya, makna pertama dari zakat yang sering dilupakan adalah makna sosial. Kemudian yang kedua, makna kemanusiaan. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa zakat merupakan bentuk ibadah sosial yang berusaha mengentaskan kemiskinan umat. Jadi di dalam Islam, di dalam Al-Quran maupun hadis itu ada konsep bagaimana mengentaskan kemiskinan. Salah satu caranya adalah dengan diwajibkannya zakat. Dengan zakat, Islam telah menunjukkan semangat sosial dan perlindungan antara mereka yang kaya untuk memperhatikan mereka yang miskin, sehingga tidak adanya ketimpangan sosial. Hal ini juga mengisyaratkan agar umat Islam menjadi manusia kaya dalam sebuah keseimbangan yang proporsional. Jadi maknanya sangat dalam itu. Zakat itu kepedulian sosial, sehingga harta tidak hanya berada di orang kaya saja, tapi harta kemudian mengalir kepada orang-orang yang miskin, tidak punya.
Kemudian bermakna juga bahwa orang Islam harus berusaha menjadi kaya, karena beberapa ajaran Islam membutuhkan kekayaan, pergi haji, zakat, peduli kepada masyarakat, itu berzakat, berinfak, bersedekah, kan berarti harus punya. Maka ini yang menjadi semangat. Sehingga di dalam mencari kekayaannya itu, atau mengumpulkan kekayaannya, atau membangun kekayaannya itu tidak terpesona dengan dunia saja, sebab punya kewajiban sosial ya, yang bersifat moral etis dari si kaya kepada si miskin. Jadi membangun kekayaan itu dianjurkan di dalam Islam, sangat dianjurkan. Tapi jangan sampai nanti terpesona dengan dunia saja, dengan kekayaannya itu terpesona dengan dunia saja. Tapi dengan adanya kewajiban zakat, manusia akan menyadari ada kewajiban lain untuk, yaitu yang kewajiban sosial yang bersifat moral etis kepada fakir miskin. Nah, dengan demikian kewajiban zakat itu merupakan kritik Islam terhadap pemahaman kapitalisme. Kapitalisme itu ya sing sugih tambah sugih, sing melarat tambah melarat. Itu konsep ekonomi kapitalisme. Nah, Islam tidak menerapkan itu. Islam tidak menerapkan ekonomi kapitalisme, tapi menerapkannya keseimbangan proporsional dengan kewajiban mengeluarkan zakat. Jadi kalau kapitalisme, orang kaya semakin bertambah kekayaannya, sementara rakyat miskin semakin jauh dari sekadar memenuhi standar hidup layak. Oleh karena itu kita patut bersyukur ya Bapak Ibu adanya kewajiban menunaikan zakat, sebab di dalamnya terdapat usaha penataan struktur masyarakat atau struktur sosial secara bertahap, namun pasti dilakukan oleh Islam. Insya Allah ya, ini makna kemanusiaan yang luar biasa. Jadi dengan kewajiban berzakat itu makna kemanusiaannya sangat tinggi sekali. Otomatis kita memperhatikan orang lain. Tapi sayangnya sampai hari ini, kemarin di pendahuluan sudah saya sampaikan, capaian zakat di Indonesia itu belum sampai 5%, belum sampai 5%. Walaupun lembaga zakat sudah banyak, termasuk di Muhammadiyah ada lazismu, tapi kesadaran zakatnya itu belum mencapai 5%. Jadi banyak yang belum berzakat, 95% lebih. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan disampaikan materi zakat ini, kesadaran umat Islam akan bertambah, dan Bapak Ibu nanti menyampaikan kepada yang lain supaya orang-orang yang memang sudah berkewajiban zakat ini betul-betul menunaikan kewajibannya. Nah, kemudian yang terakhir, makna perubahan sosial. Makna perubahan sosial.
zakat di dalam Islam tidak memandang kemiskinan sebagai sunnatullah yang berlaku pada manusia, akan tetapi menawarkan solusi pengentasannya. Jadi di dalam Islam dengan adanya zakat itu kemiskinan itu bukan sunnatullah gitu. Ya, kemiskinan itu bukan sunnatullah. Ya, kita akui kemiskinan ada. Nah, kemudian dengan zakat ini Islam memberikan solusinya. Bagaimana solusinya? Dan zakat tadi makna kemanusiaan maupun makna yang pertama tadi, makna teologis adalah justru mengangkat kemiskinan. Jadi meskipun kemiskinan sebagai realitas sosial yang tidak dapat dihilangkan secara mutlak, tetapi dengan adanya zakat dapat diatasi dan diperbaiki kualitasnya sehingga tidak menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan. Zakat dipahami sebagai bentuk keadilan distributif, keadilan penyebaran. Majelis Tarjih memaknai hal ini untuk meluruskan anggapan bahwa siapapun yang tidak memiliki tanggung jawab tidak mendapat apa-apa. Jadi dengan adanya zakat itu maka akan terkikis pemahaman yang tidak ngapa-ngapain itu nggak dapat apa-apa. Padahal di dunia ini banyak orang yang nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya kaum difabel, ya tidak semua ya, kaum yang cacat sehingga tidak bisa kerja, tidak punya penghasilan. Kemudian orang-orang lansia yang tidak pensiun. Kalau lansia yang pensiun ada pendapatannya gitu. Lansia yang tidak punya pensiun kan tidak ada pendapatan. Golongan miskin yang lemah secara sistem. Nah itu kalau tidak ada zakat dia dapat dari mana? Dia akan dapat dari mana? Nah oleh karena itu zakat ini sebagai koreksi terhadap keadilan distributif. Sudah habis waktunya ya. Nah koreksinya gimana? Koreksinya tadi wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta atau orang miskin yang tidak meminta. Nanti ada lagi Al-Baqarah 267. Kemudian ada lagi surat At-Taubah 34 sampai 35. Kemudian dari beberapa hadis yang menerangkan dalam harta kekayaan yang kita miliki atau tepatnya yang dititipkan Allah kepada kita ada hak mustad'afin sebesar 2,5%. Itu Bapak Ibu sekalian. Itulah makna sosial. Jadi ada 3 makna: makna teologis, makna kemanusiaan, dan makna sosial. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman 3 hal makna ini kita akan semakin greget, semakin yakin, semakin mantap untuk mau mengeluarkan zakatnya dengan sebaik-baiknya. Kemarin sudah saya sampaikan, kalau sudah sampai nisab nanti saya ulangi yang kaitannya perhitungannya gimana. Insya Allah pada minggu depan
Nanti saya ulangi bagaimana nisabnya, bagaimana perhitungannya. Kalau ternak, kalau apa saja, termasuk dari pengembangan yang At-Taubah 60 ya. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.